mulai, Cak. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberkahkan pelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum lanjut, Ibu akan memeriksa terlebih dahulu kerapihan pakaian. Mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, sudah rapi ya. Terima kasih. Duduk kembali. Untuk kebersihan, alhamdulillah kelas ini terlihat bersih ya. Pertahankan untuk kebersihannya karena sesuai dengan tema yang akan Ibu sampaikan kali ini, yakni tentang toharoh, tentang bersuci. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan memberikan dulu pertanyaan. Ingin mengetes sejauh mana sih pengetahuan kalian mengenai toharoh. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya yakni menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi yang akan dibahas adalah bagaimana pentingnya toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, Ibu akan mengetes terlebih dahulu sejauh mana sih kemampuan kalian atau pengetahuan kalian mengenai materi toharoh. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu tentang materi toharoh. Nah, sekarang Ibu ingin mengetes apakah kalian itu menghafal materi yang sudah dijelaskan atau tidak. Untuk pertanyaan yang pertama yakni mengapa mempelajari materi toharoh itu penting? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Boleh. Memelihara jasmani kita dengan membersihkan badan dan benda dari najis dan kotoran. Usaha tersebut dapat menjadikan kita terbebas dari penyakit dan berbagai macam zat-zat yang berbahaya. Untuk itu, badan kita akan menjadi sehat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, terima kasih Septian sudah menjelaskan mengenai betapa pentingnya kita harus menjaga kebersihan supaya kita selamat dari penyakit ya, terutama dari penyakit. Juga memang pentingnya toharoh itu Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan supaya tetap sehat ya, itu pada intinya. Yang kedua, apa sih perbedaan antara hadas dan najis? Boleh. Najis adalah benda kotor yang terlihat seperti darah atau air kencing. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang tidak tampak secara fisik seperti setelah buang air atau haid. Ya, terima kasih. Itu dia perbedaan antara
najis dan juga hadas. Jadi memang kalau najis itu harus dibersihkan dengan cara baik itu dibersihkan dulu jenis najisnya itu sendiri, seperti kan air kencing gitu kan. Air kencing harus dibersihkan dengan dibersihkan dulu bekas air kencingnya. Kemudian setelah itu baru boleh dipakai untuk sholat. Kalau tempat itu bisa digunakan untuk sholat. Kemudian kalau najis, nah kalau hadas mah cukup dibersihkan dengan cara wudhu. Itu yang membedakan antara hadas dan najis. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mensucikan hadas dan najis? Silahkan, boleh. Cara mensucikan najis yaitu dengan dibersihkannya dengan menghilangkan fisiknya, bisa juga dengan air atau bahan lain. Cara menghilangkan hadas dengan dihilangkan melalui wudhu atau mandi dan memerlukan alat atau niat. Ya, cara mensucikan hadas dengan najis, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa najis itu terbagi menjadi 3 kan, ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladhah. Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Contohnya seperti apa najis mukhafafah? Air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum makan, hanya air suci ibu saja. Itu cara mensucikannya seperti apa? Cukup diciprakan air ke bekas air kencingnya itu. Kemudian yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito artinya najis pertengahan. Cara mensucikannya seperti apa? Menghilangkan dulu. Ya, menghilangkan dulu eta jenis najisna, baru setelah itu kita terbukti najis ainiyah. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Kalau najis mughalladhah najis berat, sebagaimana sudah diketahui bahwa najis berat itu contohnya ketika terkena jilatan anjing. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yakni dengan cara dibersihkan dengan 7 kali air, salah satunya pakai tanah. Itu untuk cara mensucikan berbagai macam najis dan juga hadas. Oke, lanjut sebelum membahas ke materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, Ibu mohon kalian untuk menyimak video mengenai materi toharo supaya lebih jelas ya. Apa itu toharo, pembagian toharo itu seperti apa, kemudian tata cara menyucikannya seperti apa. Mohon disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada kesempatan hari ini kita belajar bersama tentang bab 1 taharah atau pelajaran. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian toharoh. Toharoh dibagi menjadi 2 atau pengertiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut bahasa artinya bersuci. Kemudian menurut istilah artinya membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi pengertian toharoh itu berkaitan dengan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang najis. Apa pengertian najis? Pengertian najis adalah kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Kemudian macam-macam
najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawasithah atau najis sedang. Kemudian yang ketiga najis mughallazah atau najis besar atau berat. Kita contohkan yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu air kencing anak-anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain susu. Jadi najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan atau anak bayi, tetapi anak bayi laki-laki yang berusia sebelum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu. Sekarang bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah cukup dengan dipercikkan atau memercikkan air pada tempat yang berkenaan. Jadi najis mukhafafah ini adalah yang paling gampang cara mensucikannya. Maka cukup memercikkan dengan air pada tempat yang berkenaan. Kalau diperhatikan, yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki yang berusia 2 tahun atau belum ada 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali susu itu. Pembahasan berikutnya adalah tentang najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis sedang yang contoh-contohnya adalah darah, tanah, atau kotoran kita pada waktu BAB atau buang air besar, kemudian muntah, arak, dan bangkai. Ini termasuk golongan sedang, tetapi wajib untuk dihilangkan bau atau bau, rasa, dan warnanya. Karena darah warna hitam, tanah itu warna putih, kemudian kotoran kita berwarna kuning, muntah, kemudian arak, dan bangkai. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasithah? Jadi contoh-contohnya contohkan 4: darah, tanah, tai, muntah, arak, dan bangkai. Kemudian cara mensucikannya adalah harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, rasa, dan bau. Jadi tergolong najis sedang ini, cara mensucikannya harus dicuci sampai bersih hingga darah itu warnanya hilang, bau amisnya juga hilang, tanah yang berwarna juga hilang, kemudian kotoran itu sudah hilang, dan lain sebagainya. Artinya atau lebih mudahnya kita pahami bahwa segala sesuatu yang menempel ke tubuh kita maupun ke kita, warna, rasa, dan baunya harus hilang. Nah, sebelum lanjut ke najis mughalladhah, dalam penjelasan najis mutawasithah yang tadi, najis pertengahan itu kan ada jenis-jenisnya, ada bangkai, ada darah, ada haid gitu kan. Nah, najis mutawasithah itu terbagi menjadi 2. Ada najis mutawasithah hukmiyah, ada najis mutawasithah ainiyah. Kalau najis mutawasithah hukmiyah itu najis yang tidak terlihat wujudnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air kencing yang sudah kering, gitu kan? Air kencing anu tos kering kan memang teka ciri gitunya, wujudnya teka ciri, tapi kaangse gitu kan, kurang kaangse. Kumaha cara bersihkeunana? Nyata cara mensucikannya yaitu cukup disiram dengan air yang bersih di atasnya. Eta untuk najis mutawasithah hukmiyah. Yang kedua najis mutawasithah ainiyah. Nah, kalau najis mutawasithah ainiyah mah najis yang masih terlihat wujudna. Contohna naon? Contohna belalang, contohna bangke naon? Bangke misalkan bangke
lauk gitu kan, bangke belalang gitu kan, aya kaci di jempolna kaangse di bauna gitu kan, kumaha cara bersihkeunna nya ku cara dipikeun heula bangke nah gitu kan, baru setelah itu disiram pakai air di atasnya. Itu untuk penjelasan mengenai najis mutawasito. Lanjut sekarang najis mughalladho. Mari kita bahas yang terakhir adalah tentang najis mughalladho atau najis besar. Contohnya cuma ada dua. Yang pertama adalah babi, kemudian yang kedua adalah anjing. Jadi kedua ini cara mensucikannya adalah yang paling berat, atau karena termasuk najis berat adalah cara mensucikannya adalah dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Jadi cara mensucikan najis mughalladho itu dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah atau debu yang suci. Tapi untuk debu ini jangan di akhir, karena kalau di akhir otomatis baju yang kita pakai kotor. Yang dimaksud di sini adalah debu bisa di awal, jadi pada waktu terkena liur anjing atau babi itu digunakan dulu debu atau tanah yang suci, baru nanti dicuci dengan air. Selanjutnya berarti 6 kali. Kalau debu 1 kali berarti ke-6-nya adalah dengan air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Materi berikutnya yaitu masih kelanjutannya tentang toharoh, yaitu tentang hadas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu baru penjelasan mengenai najis, macam-macam najis, najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Nah baru setelah itu menginjak ke materi macam-macam hadas ya. Hadas itu terbagi menjadi 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bagaimana cara mencucikannya? Kalau hadas kecil cara mencucikannya cukup dengan cara wudu saja. Contohnya naon hadas kecil? Hitut, kitanya kentut, terus apalagi? Buang air besar, buang air kecil gitu kan, itu maka kita harus wudhu kembali kalau kita sudah kentut atau sudah membuang air kecil ataupun air besar. Itu untuk hadas kecil. Nah, untuk hadas kecil juga ada tata cara, ada bisa dengan cara tata cara istinja, bisa juga dengan tata cara wudhu. Tata cara istinja yaitu dengan cara apabila ada air maka membasuh tempat keluarnya najis dengan memakai alat-alat istinja. Alat-alat istinja itu seperti apa saja? Batu, apalagi? Ya, yang mengandung bahan kasar. Kalau daun termasuk alat istinja bukan? Termasuk ya daun. Kalau bekas kaca? Tidak. Kenapa bekas kaca mah henteu? Kenapa tidak boleh dipakai alat untuk istinja? Karena dapat membahayakan. Kalau daun, kertas boleh dipakai untuk istinja? Boleh ya, itu untuk alat-alat istinja. Kemudian tata cara wudhu. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai tata cara wudhu. Sebagaimana kalian sudah tahu bagaimana tata cara wudhu yang benar itu, di antaranya ketentuan berwudhu itu ada syarat dan rukun wudhu, ada juga sunnah wudhu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Syarat sah atau syarat wudhu itu ada berapa? Syarat wudhu. Syarat wudhu. Syarat wudhu mah ada 5. Syarat wudhu. Apa saja? Islam, mumayyiz, terus baligh, terus memakai air yang suci, dan tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti naon? Seperti lamun dina tangan aya getah
atanapi dina tangan aya tilas tip maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum wudhu teh, karena itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak berhadas besar. Seperti naon berhadas besar teh? Haid dan juga nifas. Tah namun haid jeung nifas mah urang teh berarti tetiasa. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun wudhu. Rukun wudhu mah sabaraha? Genep. 1 niat, 2 ngusap muka, 3 membasuh kedua tangan, 4 ngusap sebagian rambut, 5 membasuh kaki, 6 tertib. Kalau membasuh telinga termasuk rukun wudhu bukan? Bukan. Membasuh telinga masuknya karena sunnah wudhu. Nah itu. Di antara selanjutnya setelah membahas mengenai syarat dan rukun wudhu ada sunnah-sunnah wudhu. Ya sunnah wudhu di antaranya baca basmalah, gitu kan? Membaca basmalah kan segala sesuatu ketika kita ingin mengerjakan apapun kita harus selalu membaca basmalah. Eta teh kaasup kana sunnah-sunnah wudhu. Nu kaduanya eta membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, nah bari digosok-gosok sela-sela jarinya sambil digosok, itu termasuk karena sunnah-sunnah wudhu. Kemudian selanjutnya berkumur-kumur. Nah mata sebelum membasuh muka gitu kan dianjurkan setelah baca basmalah kumur-kumur heula orang teh. Apa fungsi kumur-kumur? Membersihkan mulut kita. Takutnya mulut pernah dipakai untuk menggibah, takutnya mulut pernah dipakai untuk menjelekan orang lain, menghina orang lain, matak dibersihan heula mulutna. Setelah itu membersihkan hidung, bisi hidung orang teh pernah mencium hal yang tidak diperbolehkan gitu kan, matak dibersihan heula. Itu termasuk karena sunnah-sunnah wudhu. Masih banyak sebenarnya sunnah yang termasuk sunnah-sunnah wudhu. Ya, diantaranya menyilang-nyilang anggota badan, menyilang-nyilang jari dengan kedua tangan. Kemudian ada juga tidak bercakap-cakap ketika wudhu. Nah, mata lamun nuju wudhu orang teh kayak ngobrolnya. Pami aya nu ngobrol mata kunaon gitu. Ketika aya anu nuju wudhu teu aya anu ngajak bicara tetiasa nyarios lantaran ari nu nuju wudhu mah teu kenging nyarios sareng batur gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Nah, keluar salah satu dari kubul atau dubur. Contohnya kentut ya, contohnya kentut. Kemudian apa lagi? Hilangnya akal baik itu karena tidur ataupun karena pingsan, kemudian karena sudah meminum minuman keras. Nah itu mata batal gitunya, batal wuduna kudu wudu deui gitu kan. Kemudian yang selanjutnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah sekarang ibu ingin bertanya, apabila suami dan istri batal teu lamun paantau? Batal karena apa? Karena bukan muhrim. Ari nu disebut muhrim teh naon atuh? Tidak halal. Yang dimaksud mahram itu tidak halal, maksudnya teh teu sadarah gitu kan. Teu sadarah, suami istri kan teu sadarah. Beda orang tua masing-masing dipersatukan sote karena berjodoh gitu kan, kalau dijodohkan adanya pernikahan. Nah itu yang dimaksud dengan mahram, yang disebut mahram itu seperti itu. Kalau adik dan kakak batal tidak? Adik dan kakak tidak. Kenapa? Karena satu darah. Nah itu. Kalau anak dengan ayah tidak, karena sama satu darah. Jadi yang disebut mahram itu yang sedarah itu. Maka kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, berarti itu batal wudhunya, harus diulangi lagi wudhunya. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Misalkan kieu urang teh misalkan kieu bade natepan ateul, misalkan tanya gagaduhan kepunyaan laki-laki ataupun perempuan teh ateul gitu. Bade digaro
mau digosok gitunya atel hoyong digaruk digaruk nah eta teh namun tanpa alas mah berarti batal, harus diulangi lagi wudunya. Nah itu hal-hal yang membatalkan wudu. Untuk praktek wudu nanti setelah pembahasan ini sudah paham mengenai apa itu toharoh, kemudian perbedaan najis dengan hadas, macam-macam najis, dan juga hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau sudah paham, sekarang ibu ingin membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Kelompoknya disesuaikan dengan jajarannya saja, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan dulu lembar pengerjaannya, ya. Nanti setelah dibagi kelompok, dipresentasikan hasil kelompoknya, kemudian nanti kita saling mengkoreksi apa saja yang perlu diperbaiki, ya. Ibu kasih waktu untuk pengerjaan kelompoknya sekitar 20 menit, ya. 20 menit dari sekarang. Silakan untuk berunding dulu dengan kelompoknya. Untuk kelompok ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara wudunya. Kemudian kelompok ini bagaimana perbedaan antara najis dengan hadas seperti apa. Kelompok ini nanti mempraktekkan bagaimana cara wudu yang benar seperti apa. Dan kelompok yang terakhir menggambar ataukah atau menuliskan dalil tentang wudu itu seperti apa. Untuk dalil tentang wudu itu surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi nanti karena waktunya memang tidak akan memungkinkan semua tampil, paling nanti yang akan ditampilkan ke depan cukup 2 kelompok saja. Kelompok yang akan mempraktekkan tata cara wudu, kemudian dan kelompok yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu dengan berupa nyanyian, ya. Silakan untuk berunding dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ibu akan berkeliling untuk memeriksa, ya, hasil dari pengerjaannya. Kelompok 1 silakan untuk menuliskan dalil tentang toharoh, surat Al-Baqarah ayat 222 yang sering dibacakan. Tuliskan dalam kertas itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Untuk kelompok ini dituliskan dalam kertas tata cara wudu dari mulai niat sampai tertib. Jadi nanti langsung ditulis dulu, nanti baru dipraktekkan di depan. Untuk kelompok 3 menjelaskan mengenai perbedaan najis dengan hadas, kemudian pembagian najis mutawasito, muhaffafah, dan mughaladah beserta cara mensucikannya. Singkat saja, ya. Kelompok 4 membuat tulisan atau nyanyian atau juga nadoman mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Nanti dipresentasikan ke depan. Ini, nah, ayat tadi. Oh. Untuk kelompok 4 karena harus mempresentasikan yang nadom wudu, jadi di karton saja, ya. Jadi nanti satu orang yang memegang kartonnya, satu orang yang
melagamkan nadomnya, hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja? Silakan. Ini bergabung ke belakang. Gabung dulu dengan yang di belakang. Innallaha, sip. Sama artinya. Nu hiji macakeun, nu hiji praktekna tata cara wudhu seperti apa? Tata cara macam-macam najis, singkat saja, tenang naon najis, mutawasito, mau apa-apa, mau galado, dan tata cara mencucikannya. Kelompok ini kenapa harus membuat nadoman? Biasanya ketika dibuat nadoman itu gampang nerap di otak ya, gampang hafal gitu. Jadi tugasnya membuat nadoman. Balik nih ke dia berarti. Sip. Kewe sama Lulu dan kita persiapkan. Kela. Waktu 15 menit lagi ya. Untuk prakteknya dimasukkan dalam nilai ya. Harap semuanya untuk bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing karena akan dimasukkan ke dalam nilai. Sudah beres? Dengan artinya ya. Kemudian manfaat atau pentingnya toharo itu seperti apa? Jelaskan di sana ya. Pentingnya toharo seperti apa? Kelompok 2 sudah. Ya. Untuk niat-niatnya tahu. Kalau bisa sambil ditulis niatnya, baca wudhu, doa wudhu apa, Allahumma bayyid wajhi, sambil ditulis Arabnya. Jadi nanti satu orang nanti mempraktekkan tata cara wudhunya, yang selanjutnya membacakan bacaan doa dari tiap anggota tubuh yang akan dipakai untuk wudhu. Gimana? Ada pertanyaan? Kelompok 1 sudah cukup? Kelompok 3 ya. Ya lulunya nanti di nu ngalagamkeunana dulu sedena yang Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya.
Waktu 10 menit lagi ya. AUX mode. Kelompok 1 beres? Kelompok 2 masih doa-doa anak? Ya. Kelompok 3 beres belum? Ya. Kelompok 4 beres? Sip. Tunggu ya. Bacaan apa yang belum? Nah. Terus. Terus. Sip. Sunah-sunah wudu. Wudu sunah-sunah macam mana? Naon? Sunah-sunah. Pius. No penting mah. Rukun wudu, penting mah rukun wudu. Karena hal-hal yang eta we engke, jadi yang praktekannya itu saja. Beres. Siap. Semua mengerjakan? Najis. Sip. Sip, mantap. Terima kasih. Boleh bertiga, boleh. Satu orang yang memegang kartonnya, 2 orang yang membacakan tata cara hal-hal yang membatalkan wudhu. Waktu 5 menit lagi. Nanti sebelum ke materi presentasi, kita adakan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak ngantuk ya. Di jam-jam rawan biasanya suka ngantuk. Jadi nanti sebelum lanjut ke presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Bagi kelompok yang sudah beres, dipersiapkan, dibagi siapa saja yang akan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mau ke depannya siapa, silakan dibagi-bagi dulu tugasnya.
Lima menit terus berjalan. Kelompok 1 sudah ditentukan siapa yang akan ke depan? Kelompok 1 mau siapa? Fahmi sama Azka. Oke, kelompok 2 Septian sama Randi ya, berdua. Kelompok 3 Nabil sama Rizka ya, berdua. Kelompok 4 Lulu Sopi ya. Persiapkan ya. Sudah beres semua berarti? Nah, sebelum lanjut ke presentasi, kita ke ice breaking terlebih dahulu ya. Supaya semangat menyebutkan warna. Jadi bukan menyebutkan huruf, tapi warnanya. Menyebutkan warna ya. Sebutkan warnanya, bukan hurufnya. Jadi contoh, kuning dibaca hitam karena warnanya hitam. Warna apa itu? Merah. Lanjut. Ini C. Ungu biru. Ungu. Level sedang. Konsentrasi. Ungu. Merah. Biru. Sip. Level sulit, konsentrasinya perlu lebih tajam penglihatannya. Oh ya. Oke, terima kasih. Masih semangat di jam-jam rawan ya. Oke, kita lanjut ke presentasi. Dimulai dari kelompok 1 ya ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi. Silakan Fahmi dan Azka. Silakan Patir dan juga Fahmi. Silakan. Waktu tinggal 15 menit lagi. Hampir habis. Silakan. Ayo. Sok. Fahmi. Sendiri juga gak apa-apa. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Saudara Fahmi akan menjelaskan tentang dalil mengenai toharoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang berkaitan tentang dalil dan penjelasannya. Nah, langsung. Nah, pentingnya toharoh. Kenapa pentingnya toharoh? Toharoh itu pentingnya itu untuk membersihkan jiwa kita agar baik jasmaninya atau rohaninya. Maka itu harus dibersihkan, dan orang-orang yang mensucikan diri itu sangat dicintai oleh Allah. Dan kita juga akan terhindar kalau kita bertaruh, kita akan terhindar dari suatu penyakit, baik itu penyakit yang berkaitan dengan hati atau berkaitan dengan kesehatan kita, lahiriahnya. Ya seperti penyakit hati seperti dia atau lahiriah seperti mengucap lain-lain dan lain-lain. Nah, dan orang-orang yang mensucikan diri itu sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, kesimpulannya kita sebagai siswa itu bukan harusnya tapi diwajibkan untuk bertaruh, yang mana bertaruh itu termasuk sebagian dari iman. Nah, cukup sekian dari saya untuk mewakili kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 1 ya. Cukup jelas, cukup padat juga penjelasannya bahwa memang kita itu harus benar-benar menjaga kebersihan karena an-nadhafatu minal iman gitu kan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Betul tadi kata saudara Fahmi bahwa toharoh itu terbagi menjadi 2. Ada toharoh dari najis, ada juga bersuci dari hadas. Nah, kalau contoh toharoh dari najis mah berarti contohnya yaitu membersihkan segala sesuatu yang melekat pada badan, pakaian, itu kan, itu yang disebut dengan bersuci dari najis gitu. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara menghilangkan bau, rasa gitu kan, itu untuk najis. Kalau toharoh dari hadas itu yakni menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi ya, itu untuk cara mensucikannya yaitu dengan cara dibersihkan dengan mandi. Matak sebelum berangkat sekolah teh urang teh kedah ibak heula gitunya supaya sehat inti nama itu. Terima kasih untuk saudara Fahmi mewakili dari kelompok 1. Kelompok 2 akan diwakili oleh Septian dan juga Randi. Silahkan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yang mana diskusi ini diberi tugas untuk menjelaskan tata cara berwudu. Nah, dalam berwudu itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang menjadi rukun wudu dan ada yang menjadi sunat-sunat wudu. Nah, jika salah satunya tidak dapat kita lakukan, maka wudu yang kita lakukan itu tidak sah. Sedangkan jika kita meninggalkan salah satu sunatnya, maka tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana tata cara wudu yang benar. Akan tetapi melalui padu-padu wudu, yang mana padu wudu tersebut ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat dalam berwudu dibarengkan dengan padu wudu yang kedua yaitu membasuh muka, yang mana dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Niat dalam berwudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, dengan mengucapkan doa membasuh muka yaitu Allahumma bayyid wajhi. Yang wudu atas wudu. Padu yang ketiga dapat dilakukan yaitu dengan basuh kedua tangan
yang mana dilalui dengan tangan yang kanan. Yang doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, yaitu doa bagaimana Allah nanti di hari kiamat untuk agar kitab yang dipakai untuk catatan amal kita diberikan dari sebelah kanan, dan yang kedua yaitu tangan yang sebelah kiri. Yang lain perhatikan ya. Allahumma la tu'atini kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Setelah itu pada wudhu yang kelima, yang keempat, yaitu mengusap sebagian dari kepala kita, baik sebagian yang berdiriah yang dapat terlihat maupun sebagian yang kecil, dengan mengucapkan doa Allahumma arrini sya'ri wa basyari alanna, yang mana doa tersebut meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka, yang mana api neraka tersebut sampai kepada rambut kita. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai telapak kakinya. Yang membasuh kedua kaki sampai kepada telapak kakinya. Yang mana diawali dengan kaki yang kanan. Yang doanya Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim yauma tazillu fihi al-aqdam. Yang kedua kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami Allahumma la tazilla qadami ala siratil mustaqim yauma tazillu fil aqdam. Nah, yang terakhir dari padu wudu yaitu tertib, yang mana tertib tersebut berurutan dari mulai padu wudu yang pertama sampai padu wudu yang kelima. Nah, sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan mempraktikkan padu wudu tersebut. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Tadi Ibu akan menambahkan sedikit ya mengenai tata cara wudhu. Tadi dijelaskannya cukup, tidak dijelaskan batasannya sampai mana gitu kan. Nah, untuk membasuh tangan itu sampai siku-siku di lebihan ya. Di lebihan satu buku gitu, supaya apa? Supaya lebih sempurna gitu wudhunya. Kemudian membasuh kaki juga sama, harus di atas dari mata kaki. Cukup jelas dan juga lengkap beserta dengan doa-doanya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tata cara wudhu. Yang selanjutnya kelompok 3 yang akan menjelaskan macam-macam najis beserta cara mensucikannya. Silakan untuk kelompok 3 perwakilannya disilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan antara najis dan hadas. Yang pertama, macam-macam najis. Macam-macam najis itu adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis muhafafah atau najis ringan. Contoh najis ringan yaitu seperti Air kencing. Air kencing anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan belum makan sesuatu selain susu ibunya. Dan yang kedua ada najis mutawasitoh, najis sedang. Contohnya seperti darah. Dan untuk cara menghilangkannya yaitu najis terlebih dahulu dibersihkan lalu disiram dengan air. Dan yang ketiga najis mughaladah atau najis berat. Contohnya seperti Jilatan. Contohnya seperti jilatan anjing. Cara membersihkannya dengan membasuh sebanyak 7 kali dengan air dan salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Adapun macam-macam hadas yaitu terbagi 2, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar.
seperti kentut, hilang akal. Dan contoh hadas besar yaitu haid bagi wanita dan nifas. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya ada perbedaan najis dan hadas. Yang pertama, najis adalah benda kotor yang terlihat seperti darah atau air kencing. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang tidak tampak secara fisik seperti setelah buang air atau haid. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Berarti kalian sudah paham bagaimana macam-macam najis itu seperti apa dan cara menyucikannya itu seperti apa. Untuk selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Silakan untuk perwakilannya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang dapat membatalkan wudhu ada 4 hari, rinci satu-satu. Pertama, apapun yang keluar dari salah satu dua dalam tubuh, kecuali keluar air mani. Kedua, hilangnya akal dengan tidur atau hilang akal dengan lain, kecuali tidurnya orang yang duduk dengan mengokohkan duduknya di lantai. Jika bersandurnya kulit lelaki dengan perempuan yang ada ajnabi, juga bukan mahram dan tanpa membatal. Keempat, menyentuh tubuh anak Adam atau lisan tubuhnya anak Adam dalam selama atau jarinya atau lisan tubuhnya. Terima kasih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari tiap-tiap kelompok yang sudah merepresentasikan hasil diskusinya tadi. Good job, berarti kalian sudah paham apa itu toharo, apa itu macam-macam najis dan juga tata cara wudhu seperti apa. Berlanjut ke materi selanjutnya, yakni Ibu akan menyimpulkan materi untuk pertemuan kali ini dari mulai pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti mensucikan diri, sedangkan menurut istilah toharoh itu segala sesuatu yang menempel pada badan, tempat yang dari najis ataupun hadas. Dalil tentang toharoh ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang populer sering kita baca gitu kan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian pembagian toharoh. Toharoh itu terbagi menjadi dua, ada bersuci dari lahiriah, ada bersuci dari batiniah. Maksud bersuci dari lahiriah itu maksudnya adalah membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada benda ataupun tempat. Itu untuk bersuci dari lahiriah. Kalau bersuci dari lahiriah itu terbagi menjadi dua. Nah, yang tadi disebutkan itu berarti pengertian bersuci dari najis ya. Jadi bersuci dari najis itu kita harus membersihkan segala sesuatu hal yang menempel pada badan ataupun tempat. Kalau bersuci dari hadas itu berarti kita harus menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau juga mandi. Kalau misalkan hadasnya hadas kecil, kan hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contohnya kentut gitu kan, bisa dengan cara kumaha, dengan cara wudu. Kalau hadas besar seperti haid atau nifas, maka cara bersucinya yaitu dengan cara mandi besar atau mandi janabat. Kemudian yang kedua adalah bersuci batiniah. Nah, kalau bersuci batiniah mah yaitu membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa
dosa dan perbuatan maksiat yang lain. Contohnya mempunyai sifat hasad gitu kan, sifat sombong gitu kan, sifat ria, taya-taya sami kedah dibersihkan gitu kan dari diri orang. Jadi toharo itu tidak hanya harus membersihkan lahiriah saja, tapi batiniah juga harus tetap dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, dan najis mugoladoh. Najis mukhafafah, najis ringan. Contohnya air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Itu kan cara mensucikan bagaimana? Dengan cara mencipratkan air dari bekas kencing itu sendiri. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis ringan. Contohnya apa? Contohnya najis ringan yaitu najis mutawasitoh, contohnya tai kotoknya. Tai kotoknya itu kan najis ringan. Jadi dibuang dulu gitu kan, dibuang dulu kotoran ayamnya, kemudian dibersihkan gitu kan. Itu najis mutawasitoh. Yang terakhir yaitu najis mugolado. Kalau najis mugolado yaitu najis berat. Contohnya apa? Contohnya yaitu jilatan air liur anjing atau babi gitu kan. Nah, kalau kita terkena ciptaan air liur anjing gitu, maka kita harus membersihkannya dengan 7 kali pakai air, salah satunya pakai tanah. Tanah nage, tanah anu bersihnya ulah sagawayah tanah. Tidak semua tanah itu bisa dipakai suci. Kadang anu suci dipilari heula, tanahna anu sakirana bersih gitu kan. Itu untuk macam-macam najis. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara wudhu. Wah, tata cara wudhu tadi sudah dijelaskan dari mulai syarat wudhu gitu. Syarat wudhu ada 5, Islam, kemudian mumayyiz, dan selanjutnya kemudian syarat rukun wudhu ada 6, diantaranya niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian rambut, kemudian dan kaki. Yang terakhir adalah tertib. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian saja ya. Sebelum ditutup ada dulu pertanyaan ya. Ibu ingin mengetes sejauh mana sih tadi kalian memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu akan ada beberapa pertanyaan. Yang tahu boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu, jangan dulu berbicara ya. Pertanyaannya sebentar. Cukup 10 pertanyaan saja ya. Pertanyaannya 10 pertanyaan. Yang tahu boleh mengacungkan tangan. Siap, konsentrasi. Nomor 1. Hukum toharoh adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Surat apa? Fahmi. Surat Al-Baqarah 2 ayat 222 yang surat kedua. Ya, terima kasih Fahmi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Masih ingat air mutlak? Masih ingat air mutlak? Ayat sabaraha air mutlak teh? 7. Air apa saja? Air hujan, air salju, terus sumur, air mata air, gitu kan? Nah itu. Pertanyaannya, air kelapa muda termasuk ke dalam jenis air apa? Silakan, Septian. Air yang suci akan tetapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air goir mutahhir. Sip. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pengertian apa ini ya? Air yang terkena sesuatu yang najis disebut air apa? Air yang terkena najis. Cungga mutanajis. Siap. Terima kasih. Sip. Pertanyaan nomor 4.
Nomor 4. Bentar. Pengertian apa ini? Keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkannya tidak boleh melaksanakan sholat disebut. Silakan yang bisa. Randi. Hadas. Sip, mantap. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Ke orang nu rada hese. Soal selanjutnya yakni babarilah ya mah. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Cung, ngapal? Mandi wajib, betul. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Ibu cukupkan sekian. Ibu sangat berterima kasih sekali kalian bisa menyimak materi hari ini dengan sangat baik. Ibu harap kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita harus selalu toharoh bersuci ya. Itu sebelum ditutup, Ibu akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Itu sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wala asri. Terima kasih, silakan boleh pulang secara tertib. Nuhun. Siap. Nuhun.